Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube Ki Ageng Purwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat sahabat-sahabat seluruh dunia dimanapun berada, mulai dari ujung dunia sampai ke pelosok-pelosok dunia. Untuk kesempatan kali ini untuk Ki Ageng Purwo kedatangan untuk tim YouTuber. Nah, tim YouTuber ini juga semua ini sudah profesional, semua ini sudah menguasai sampai ke ujung dunia. Jadi pertama-tama tetap sholawat serta salam tetap tunjuk wonten ngasodanipun penghulu kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengingat kita sudah diberi kesehatan lahir maupun kesehatan batin, dan juga kita sudah diberi kesehatan jasmani, rohani, kesehatan iman Islam. Yang selanjutnya untuk sahabat-sahabat kami, wabil khusus untuk tim YouTuber yang sudah profesional, yang sudah menguasai di bidang YouTuber. Ini juga video-video atau konten-konten yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita ini semua berada di rumahnya Ki Ageng Purwo ini. Tidak ada video atau konten yang rekayasa. Semua ini konten real, apa adanya. Jadi untuk sahabat-sahabat Ki Ageng Purwo dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk membantu sahabat-sahabat kami untuk like dan subscribe. Ini YouTube apa mas namanya mas? Guston Channel. Jangan lupa subscribe juga untuk Guston Channel. Yang selanjutnya Suko Miarso. Ini juga YouTube-nya juga luar biasa juga. Yang selanjutnya Galeri Kampung Desa. Jangan lupa ini juga YouTuber profesional semua. Yang selanjutnya mas, ini dari Ranger Desa. Yang mana Ranger Desa? Ini yang pegang kamera ini ya. YouTuber dari Ranger Desa. Yang satunya Ini Pak Ji Channel ini juga menguasai alam goib juga, menguasai alam nyata juga. Jangan lupa untuk YouTube-nya Pak Ji Channel juga di subscribe. Oke. Urusan duniawi. Nah, kenapa manusia itu terlalu sibuk dengan urusan duniawi? Karena manusia ini tidak ingat jalan pulang menuju rumah yang abadi. Makanya ini kan sudah jelas dunia itu di genggaman kita, akhirat di hati kita, kematian di mata kita. Jadi dunia ini adalah ladang kita yang pertama dan ladang kita yang terakhir. Apa yang kita tanam di dunia ini, inilah besok yang kita bawa. Jadi intinya seperti itu aja. Yang terpenting kita tetap selalu ingat jalan pulang menuju rumah yang abadi. Kalau kita tidak ingat jalan pulang menuju rumah yang abadi, kita akan bingung dunianya, akan sibuk dunianya. Jadi pada intinya itu di Al-Quran juga sudah jelas. Itu kan sudah diterangkan juga. Makanya kejarlah dunia. Satu, seakan-akan atau seolah-olah kita hidup seribu tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kejarlah dunia sampai kita modar, sampai kita mati nggak akan tercapai. Yang kedua, itu kan sudah dijelaskan juga. Dulukan atau kejar urusan akhirat. Dulukan urusan akhirat. Yang pertama, urusan dunia apapun itu akan datang dengan sendirinya. Yang kedua, kejarlah atau dulukan urusan akhirat. Seolah-olah Anda nanti akan mati. Tetapi kalau kita mau mendulukan urusan akhirat, insya Allah urusan dunia apapun akan datang dengan sendirinya. Ini jelas, nggak mungkin Allah itu bohong. Intinya seperti itu Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kiai Ki Ageng Purwo, Ageng Purwo nggih, Kiai muda Ki Ageng Purwo. Ngeten Pak Kiai, Pak Kiai nggih. Kula sekecone manggil Pak Kiai atau Mas apa? Boten Kiai, kula boten Kiai, wong kula niki tiyang pintu. Nggih, saestu kula niki tiyang pintu, tiyang dudu. Saestu. Tapi kalau piyambak sebagai rasa hormat ya juga harus memanggil Pak Kiai. Masa kalau Pak Kiai bingung Ki Ageng mboten mawon, Ki Ageng Purwo mboten mawon. Ya sedih Ki Ageng Purwo nggih. Ya langsung ke poin nggih. Oh ngeten Pak Ki Ageng Purwo nggih. Selama ini kita tahu di mana-mana tempat lagi trending yang viral dan juga banyak orang penasaran serta ingin tahu tentang Joko Kendil. Nggih, terus. Dan saat menikah nantinya apa yang dikatakan Pak Ki Ageng Purwo ini merupakan sebuah pandangan atau sebuah pendapat, gitu. Artinya apa yang dikatakan Pak Ki Ageng Purwo nantinya itu merupakan sebuah pendapat atau pandangan dan itu sah-sah saja. Betul. Gitu. Mengenai adanya narasi atau tentang Joko Kendil yang selama ini trending di media sosial, karena pun saya orang awam tentang hal itu, dengan ini kulo ingin minta pendapat atau pandangan dari Pak Ki Ageng Purwo. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya untuk pandangan dari pribadi saya untuk menyikapi atau istilahnya itu menjawab desas-desus di telinga tentang Joko Kendil. Nah intinya bagi saya itu simpel saja. Nah, intinya kita bilang simpel itu seperti ini. Semua itu tergantung kacamata yang kita pakai. Kalau memang kacamata yang kita pakai itu hitam, kita itu melihat walaupun barang itu putih, merah dan sebagainya semua tetap hitam. Yang kedua, kalau kita itu istilahnya itu emang memandang Joko Kendil, kita itu sudah tidak suka, walaupun apapun yang dilakukan tentang Joko Kendil itu juga tidak akan benar. Jadi kunci pokok intinya seperti ini. Kita semua hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Satu yang sempurna itu hanyalah Allah. Yang kedua, kita hidup di dunia ini tidak ada yang bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa hanyalah satu Allah. Yang ketiga, kita semua hidup di dunia ini tidak ada yang punya apa-apa. Hanyalah satu yang punya apa-apa, hanyalah Allah. Yang keempat, kita sudah jelas kita hidup di dunia ini hanyalah menunggu panggilan dari Allah. Sedangkan menunggu panggilan dari Allah itu tidak menunggu umur tua atau muda. Yang selanjutnya kita menunggu panggilan dari Allah itu tidak menunggu siang, malam, pagi, sore, atau kita tidak menunggu selesai kerja atau selesai beribadah. Jadi sewaktu-waktu. Yang selanjutnya intinya kita sesama ciptaan Allah apapun, yang terpenting kita itu saling menghargai, saling menghormati. Karena apa? Karena semua ciptaan Allah di dunia ini semua itu ciptaan Allah. Kalau kita tidak bisa menghormati ciptaan Allah itu dengan bentuk apapun, sama juga kita tidak menghormati Allah. Yang terpenting kita itu apa yang dijalankan oleh Joko Kendil, yang terpenting dia itu tidak merugikan manusia. Intinya seperti itu. Jawaban seperti saya. Yang penting tidak merugikan kita sudah. Yang berhak menilai manusia atau yang berhak menilai Joko Kendil, baik buruknya itu bukan kita, bukan manusia yang berhak menilai Joko Kendil. Baik dan bagusnya itu hanyalah satu yang berhak, Allah. Intinya seperti itu, Pak. Oke Pak Mas Ki Ageng Purwo, terima kasih pandangannya. Jadi kesimpulan tentang yang selama ini trending dan viral mengenai Joko Kendil tergantung dari relativitas pribadi kita masing-masing. Coro Jawane kari pangroso ini dewi-dewi. Yes, sangat. Intinya lagi
Salam Joko Kendil itu kan katon polos sari andap asor kali tawaduk. Walaupun kok Joko Kendil itu andap asor tawaduk, tapi kalau orang itu sudah nggak suka dengan Joko Kendil, walaupun kok Joko Kendil itu yang dilakukan, dikerjakan sehari-hari itu bagus untuk masyarakat, manfaat untuk umat, ya tetap tidak benar. Karena apa? Karena dia memandang sudah tidak suka. Intinya seperti itu. Kalau yang dilakukan Joko Kendil seandainya tidak benar, ya keluar dari rel-rel, keluar dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kalau segi pandangnya itu sudah dianggap benar terus. Intinya seperti itu. Sedangkan kita itu semua itu ciptaan Allah. Jadi ada orang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sebenarnya kita semua itu tidak berhak untuk menghakimi atau mengadili baik benarnya, baik buruknya. Yang berhak hanyalah satu Allah. Intinya seperti itu. Karena kan kalau kita lihat dari katakanlah keseharian ya, apa yang dilakukan Joko Kendil itu kan tidak relevan dengan zaman katakanlah mungkin ya itu kalau kita melihat dari sisi zaman atau kehidupan. Tapi di sisi lain memang ya Joko Kendil itu tadi ya tawadhu, orangnya rendah hati, terus polos. Ya betul sekali. Nggih, mawon Pak Ki Ageng Purwo nggih. Ki Ageng Purwo matur suwun pandangannya tentang Joko Kendil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, makanya niku nggih. Kadang itu yang namanya sejarah. Yang namanya sejarah itu pasti ada perbedaan. Kadang itu ada juga sesepuh-sesepuh kita, pendahulu-pendahulu kita, guru-guru kita, sesama guru, sesama sesepuh. Kadang itu cara penyampaiannya itu beda, tetapi tujuannya sama. Tapi itu harus dimaklumi. Nah, kalau yang saya pahami, jadi emang kisah antara Sabdo Palon dengan Syekh Subakir. Berarti ini nanti sangkut pautnya dengan Islam, masuknya Islam ke tanah pulau Jawa. Makanya sejarah itu penting. Sejarah jangan sampai sejarah itu kita lupakan. Jangan sampai sejarah kita lupakan. Karena kalau sudah kita itu tidak paham tentang sejarah, wong kita itu hidup, kita itu ibaratnya dilahirkan produk kita itu di tanah pulau Jawa. Ya kita tidak boleh meninggalkan adat Jawa. Karena apa? Karena Sabdo Palon dengan Syekh Subakir itu sudah ada perjanjian khusus. Boleh istilahnya itu Syekh Subakir mengislamkan di tanah pulau Jawa, boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh. Tetapi tidak boleh maksa. Yang kedua, boleh mengislamkan Syekh Subakir di tanah pulau Jawa, tetapi tidak boleh meninggal adat Jawa. Intinya Jawa itu digawa, Arab tiga Arab. Suatu saat kalau wong Jawa itu wis ora ngerti Jawane, wong Jawa itu ilang Jawane. Lho niki janjine antara Syekh Subakir kali Sabdo Palon, nek wong Jawa itu ilang Jawane, wong Jawa wis ora ngerti Jawane, Sabdo Palon suatu saat akan nagih janji. Lho nagih janjine Sabdo Palon pripun? Dan ini pun perjanjian kali Syekh Subakir. Jadi ono wong loro tondone Sabdo Palon nagih janji niku yen ono wong loro iso, awan iku mesti mati. Yen loro awan sore mati, yen loro sore bengi mati, yen loro bengi esuk mati. Akeh omong, akeh begebluk, akeh bencana, ya iku tandane wong Jawa wis ilang Jawane, wong Jawa wis ra ngerti Jawane. Terus urip tentang pulau Jawa ini kedah Jawa digawa, Arab digarap. Sok urip tanah pulau Jawa sok kemarat nggih mboten saged. Ngoten lho. Jadi intine nggih Jawa tetep digawa, Arab digarap. Padha-padha mlakune. Saling menghormati, saling menghargai. Lak ngoten. Nggih. Mengenai mengislamkan tanah Jawa. Nah, ini kan ada perjanjian antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir. Sementara boleh mengislamkan di tanah Jawa. Nah, mengislamkan di tanah Jawa ini kan ada beberapa wali yang menyebarkan.
mungkin yang ada gambar di sini semua. Ah. Akhir-akhir ini ada ustadz-ustadz yang menyebarkan jika wali itu bla 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 bla, nggak ada istilahnya seperti itu. Nah, terus penting atau itu? Kalau penanggapan saya, nah, kalau dibilang wali itu tidak ada. Oh sebelum ada kita itu mestinya kan ada wali-wali ini dulu. Nah, selesai ke wali ini nggak ada, berarti kan diteruskan oleh kiai-kiai, ulama-ulama. Ini kan sudah jelas, syarat-syaratnya kan sudah jelas semua. Kenapa dibilang tidak ada? Karena kita itu orang Islam, kita itu orang NU, jelas kita itu percaya dengan guru-guru kita. Sedangkan orang NU itu syaratnya harus jelas. Kita itu punya guru siapa, guru kita punya guru siapa, guru siapa ini wajib kita cari. Makanya orang NU itu disarankan mencari guru itu syaratnya yang jelas. Biar besok kita di alam kubur itu tidak bingung. Nah, kalau guru kita itu gerumbul ya besok kita di alam kubur ya nyarinya gerumbul, kan seperti itu. Pak Ji ada pertanyaan Pak Ji. Apa sih? Apa tidak apa? Saya ngerti maksudnya. Satu tak gitu. Bisa maksudnya. Untuk penyerahan kan ada diserahkan itu. Ini tongkat amanah dari Gus Muhammad. Di prank-prank ngomong rapi. Gawe judul diri maksudnya kan. Ini untuk menjawab pertanyaan Mas siapa? Sukomiarso. Mas Sukomiarso, YouTube-nya? Sukomiarso. Nah, channel YouTube-nya Mas Sukomiarso tentang pertanyaan tentang indigo. Sebenarnya itu simpel, jawaban saya itu tidak terlalu bertele-tele. Jadi intinya semua ada sangkut pautnya. Jawaban saya video-video yang depan tadi, yang awal tadi. Jadi intinya saya seperti ini. Karena semua ini namanya sugesti. Nah, semua itu sugesti. Apa yang dimaksud sugesti? Nah, ibaratnya suatu contoh seperti ini. Yang namanya sugesti. Ibaratnya ada orang minta tolong sama saya, ya. Satu yang terpenting dia itu percaya, yang kedua kita itu bisa meyakinkan dia bahwa dia itu minta tolong saya, itu dia itu sembuh. Sedangkan saya juga nggak bisa apa-apa. Karena apa saya bilang saya nggak bisa apa-apa? Kan sudah jelas saya jelaskan dari awal. Yang bisa apa-apa hanyalah Allah. Yang punya apa-apa hanya Allah. Yang bisa apa-apa juga hanya Allah. Semua ini hanyalah sugesti. Kalau yang minta tolong kita ini sudah percaya, terus yang menolong ini bisa meyakinkan, ya inilah nanti timbul kekuatan-kekuatan dari Allah. Ya kayak orang-orang indigo ini tadi, walaupun dia itu namanya sugesti, dia sudah menyugesti pikirannya, oh ini ada A, ada B, ada C, yang dikasih tahu sudah percaya, ya sudah, nggak usah diperdebatkan. Bagi saya intinya seperti itu. Semua ini hanyalah Allah yang tahu, yang paham, yang apa. Intinya hanyalah satu Allah. Semua ini intinya sugesti. Intinya seperti itu. Karena dunia apa ini juga dunia supranatural. Identik dengan sugesti. Kita mau pakai orang tak entek, perlu dihapus.